Kita ini ada Kijang Innova 2400 cc tipe V diesel ya, tahun 2017 otomatis. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Rush 1500 cc tipe G ini tahun 2018. Ini juga beberapa ada teman-teman banyak yang nanya. Dia punya cuma 55 juta rupiah. Kita langsung cek nih kayaknya. Kita ini ada dua Suzuki Carry 2020 manual. Pajak mati bulan Maret 2002. Exterior C mesinnya terkategori di D. Dan ini di open di 54 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit nih guys, dan kita lagi coba cek unit-unit yang akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Jangan lupa nih teman-teman follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar mendapatkan informasi terbaru update harian dari Dozo21. Oke, ada unit-unit yang menarik apa aja di Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Di depan kita ini ada Kijang Innova 2400 cc tipe V diesel ya, tahun 2017 automatic transmission dengan odometer di 85 ribuan. Masih serba B nih guys. Pajak mati di bulan Maret 2022. Dan ini juga atas nama PT. Eksterior masih B, interior B, mesin B. Di open di 285 juta rupiah. Harganya sih sedikit di bawah harga pasar, mepet, cuman nggak apa-apa, coba kita screening aja. Untuk di bagian eksterior masih terbilang shiny, headlamp masih oke, fog lamp oke. Di bagian velg juga masih OEM dengan kondisi ban masih sekitar 60%-an. Agak sedikit kusam karena kayaknya kejemur nih mobilnya, tapi masih cukup presisi untuk nat-natnya ini guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, spoiler, wiper masih oke, defogger ya untuk kaca belakang, dan ada 4 titik sensor parkir dari pabrikannya, masih cukup terbilang aktif nih. Nah, kalau kita keliling di bagian sisi sebelah kirinya juga masih cukup presisi, hanya butuh cuci poles nih guys biar kondisinya makin oke lagi. Oke guys, sedikit kita screening di bagian interiornya, masih bawaan pabrikan, agak sedikit kusam jadi butuh di salon aja, cuman nggak terlalu parah sih. Plafon, setir masih oke semuanya, dashboard masih oke, jadi interior masih terkategori cukup baik sih menurut gua. Oke teman-teman yang nyari Innova diesel, di depan kita nih ada Kijang Innova 2400 cc tipe V nih guys. Ini diesel ya, tahun 2017 automatic transmission, dan ini di open cuma di 285 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai Lelang Otobit. Oke, buat teman-teman yang nyari Grand Max nih, ada juga di depan kita langsung cek aja. Ini adalah Daihatsu Grand Max 2016 nih guys, manual transmission dengan pajak mati di bulan April 2022 atas nama PT, dan ini harganya termasuk cukup murah dengan tahun 2016 nih guys. Eksterior masih C, interior C, mesin terkategori di C. Odometernya di 94 ribuan nih guys. Diopennya cuma 55 juta rupiah. Kita langsung cek nih, kayaknya akan jadi rebutan. Dengan kondisi di bagian eksterior belum ada X sticker dan belum terlalu kusam, kalau menurut gua masih oke ya. Velg masih bawaan pabrikannya kaleng seperti ini, tapi kondisi bannya udah 30%-an. Headlamp masih oke menurut gue, termasuk di bagian bumpernya ya, masih belum kusam nih, masih warna hitam walaupun agak sedikit buluk lah kalau menurut gue, tapi masih oke. Di bagian headlamp sedikit ada baretan kasar, tapi ini bisa diservis. Sisanya masih cukup presisi sih, ada beberapa baretan kasar aja nih yang butuh dipoles, dan ini akan hilang sih kalau menurut gue. Nah, di bagian belakangnya kita bisa lihat masih cukup bening ya, siap untuk beroperasional. Stop lamp sebelah kirinya masih bening, stop lamp sebelah kanannya udah agak sedikit buluk sih kalau menurut gua. Nah, ini di bagian kondisi belakangnya bumpernya sudah ada beberapa yang cat rusak dan pecah-pecah ya, tapi masih minor nih kalau menurut gua nih guys. Oke, kalau kita lihat di bagian interiornya masih terbilang cukup oke ya. Joknya juga masih trim bawaan pabrikan, dan ini masih oke, belum ada yang sobek-sobek, belum ada yang kusam. Layout dashboard masih oke, setirnya juga teksturnya agak sedikit menipis, tapi masih terbilang cukup baik nih. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari nih Grand Max, harganya cukup murah nih menurut gua, ada di Balai Lelang Otobit nih guys. Nih, buat teman-teman yang lagi nyari blind van nih, mungkin buat bahan untuk karoseri, camper van dan sebagainya. Nah, ini ada Daihatsu Grand Max tahun 2016 manual transmission dengan odometer sudah di 94 ribuan, cuma 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Selanjutnya ada pickup juga yang masih kondisi oke nih tahun 2020. Nah, ini adalah Suzuki Carry pickup manual transmission nih guys. Dengan odometernya udah di 23 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C, pajak mati di September 2020. Di open di 88 juta rupiah. Nah, ini ada dua unit nih yang sama mirip ada di belakang, nanti kita screening aja. Di opennya pun juga sama ya, 88 juta rupiah. Nah, kalau dari keduanya sih masih serba C katanya. Kalau dari eksterior nih adalah bodi yang barunya, dan ini masih FD yang standar sih kalau menurut gua. Baknya pun juga sama-sama masih yang standar. Di sini ada tambahan stiker ya kalau untuk yang belakang nih, warna hijau seperti ini di bawahnya di lipsnya.
Velg sih masih sama-sama kaleng, cuman kalau yang di depan kita ini bannya kondisinya udah kurang lebih sekitar 30%. Nah kalau yang di belakang nih kondisi bannya masih tebel nih guys, masih 70% ada nih. Nah ini kiri kanan nih, jadi bannya masih tebal nih kalau untuk yang di belakang. Sayang yang di depan nih bannya agak abstrak ya, cuman harganya sama. Nah ini kalau untuk bak nih kita lihat baknya kondisinya sudah agak mengarat karena kayaknya ini bekas ngangkut pasir juga. Nah kalau kita lihat yang belakang nih masih oke nih guys. Jadi untuk 88 juta kayaknya yang belakang lebih worth it sih kalau menurut gua. Nah ini kondisi bagian belakangnya untuk bak dan lainnya mirip-mirip, cuman ini alasnya masih nggak terlalu kotor ya, nggak terlalu karat nih kalau menurut gua. Nah oke guys, di depan kita ini ada dua Suzuki Carry 2020 manual transmission. Kita sudah screening, untuk interior sih masih terasa cukup oke semua ya. Ini di open cuman di harga 88 juta rupiah. Suzuki Carry FD yang warna silver di depan kita, yang belakang ini warna putih guys. 88 juta. Oke lanjut guys, ada sedan nih yang lagi mungkin diincar para teman-teman. Kita langsung cek aja, ada Toyota Vios G guys, 1500 cc automatic transmission di depan kita. Odometer masih belum kedata nih guys. Terus STNK dan nota pajak pun juga nggak ada ya di sini. Kalau dicek di sini interior C mesinnya terkategorinya di D nih guys. Nggak tahu nih kayaknya mesinnya kurang, butuh di tune up tuh atau mungkin ada beberapa yang rusak. Nah, nanti teman-teman bisa cek di Balai Lelang Otobit. Dan ini di open di harga 82 juta rupiah. Kita langsung screening aja dulu. Di bagian eksterior sih ada beberapa baretan kasar di bagian bempernya. Headlamp masih oke, velg masih bawaan OEM dari Toyotanya. Kondisi ban kurang lebih 50%. Kalau menurut gue di bagian eksteriornya kurang karena sudah nggak ada spionnya nih guys di bagian sebelah kanan. Dan di sebelah kirinya juga nggak ada. Jadi kayaknya spionnya dipatahin nih guys. Masih cukup presisi untuk di bagian sisi-sisinya. Nah ini patahnya juga dipaksakan nih kayaknya nih. Sayang banget nih. Terus kalau kita lihat di bagasinya nih juga kayaknya nggak tertutup rapat. Oh iya, jadi ini X repair nih guys. Di bagian belakangnya ada keriting ya. Kalau kita lihat nih tulangannya sudah X repair dan juga sudah nggak rata di sini, sudah diperbaiki. Lalu di bagian belakangnya ini juga ini ada beberapa bagian partnya yang ada di belakang sini nih guys. Stop lamp masih oke sih, cuman sayang nih agak kurang aja kalau menurut gua. Nah kalau kita cek di bagian interiornya ya ini ada beberapa kusam sih, jadi ya agak kurang rapi aja. Terus di bagian belakang juga kusam nih untuk joknya. Layout dari dashboardnya masih oke sih, masih bawaan pabrikan. AC sudah digital, automatic transmission, dan ini kondisinya juga masih oke sih di bagian interior, hanya kusam aja nih guys. Oke nih buat teman-teman yang nyari Vios, cuman di sini kalau menurut gua agak kurang, cuman nggak apa-apa buat referensi aja. Toyota Vios tipe G automatic transmission tahun 2014, cuman mesinnya terkategori D, dan ini di open di 82 juta rupiah untuk Vios G 2014. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Di depan kita nih ada Honda BR-V 1500 cc tipe E 2016 automatic transmission warna putih ya, dengan pajak mati di Mei 2020 kemarin. Catatannya nomor rangka di BPKB beda 1 digit dan unitnya ada di Otobit nih guys. Eksterior C, interior B, mesinnya terkategori di B. Nah, ini di open di 127 juta 500. Jadi ini masih sedikit di bawah harga pasar, masih terbilang harganya bajong sih kalau memang harga dasar ya. Coba kita screening dulu. Lalu di bagian eksterior sih warna putih masih terbilang cukup oke, headlamp, fog lamp masih oke, baretan-baretan atau kusam pemakaian ini cukup wajar ya. Velgnya nih masih OEM dengan dual tone seperti ini. Kondisi bannya masih oke nih, 70% sampai 80%, masih tebel banget, masih presisi di sisi-sisinya. Di atasnya juga masih ada roof rail pabrikan, hanya butuh cuci poles nih karena banyak banget kusam dan debu seperti ini nih guys. Nah kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanan dari depan masih cukup oke dan masih terbilang presisi, ya masih cakep lah kalau menurut gua nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Ini masih oke kalau menurut gue ya, tinggal pakai sih. Oke, ini ada 2 titik sensor parkir di belakang, stop lampnya masih oke, dan ini belum defogger ya untuk di kaca belakangnya. Kita coba intip nih di bagian interiornya seperti apa nih guys. Oke, kalau kita lihat di bagian interiornya sih masih cukup baik ya, masih oke, masih bening sih, jadi hanya butuh dipoles luar aja. Unitnya nih masih terlihat cukup baik nih kalau menurut gue. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Honda BR-V tipe E 1500 cc tahun 2016 automatic transmission masih B nih guys. Harganya sedikit di bawah harga pasar di 127 juta 500. Buat teman-teman yang tertarik nih sama BR-V langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Rush 1500 cc tipe G nih tahun 2018. Ini juga beberapa ada teman-teman banyak yang nanyain, dan ini automatic transmission nih guys. Ini dengan odometer udah di 119 ribuan dengan pajak mati di April 2022 atas nama PT.
Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, masih terbilang cukup istimewa ini di balai lelang. Di opennya di 175 juta rupiah. Coba kita langsung cek di bagian sekitar eksteriornya. Ini headlamp, fog lamp masih oke ya. Dengan di grill dan underguardnya juga masih cukup oke. Nah, ini di bagian over fendernya ada yang sudah renggang, tapi ini masalah klep sih, jadi masih minor. Untuk di bagian velg masih OEM, dual tone seperti ini dengan bawaan pabrikannya. Kondisi ban masih sekitar 60-70%. Nah, bagian sisinya ada beberapa water spotting aja, tapi masih terbilang cukup presisi, masih oke nih guys. Nah, kalau kita cek di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, ini udah defogger ya, karena ini tipe G. Spoiler dan wipernya masih cukup oke nih guys. Nah, kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanan dari depan nih juga masih terbilang presisi. Ada beberapa water spotting, cuman nih butuh dicuci poles lagi biar lebih oke lagi nih guys. Oke, sedikit kita intip di bagian interior. Two tone seperti ini ya, warna di dashboardnya hitam dan juga putih, agak sporty banget. Di bagian joknya masih cukup oke. Nah, untuk di bagian layout dashboard nih masih oke, cuman ada X sticker kayaknya bekas holder ataupun mungkin dari pewangi ya. Dan untuk di bagian setir sih masih agak cukup oke, cuman agak sedikit tipis aja. Wajar ya, karena odometernya udah agak cukup tinggi. Oke, buat teman-teman nih yang nyari dengan Toyota Rush, ada di depan kita Toyota Rush 1500cc tipe G nih tahun 2018, automatic transmission. Nah, ini masih di open di 175 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di balai lelang Autobit nih. Terios TX 2010 manual transmission dengan pajak mati di Oktober 2021 nih guys. Eksterior C, interior C, mesin C. Odometernya udah di 274 ribuan nih guys. Agak tinggi juga ya. Dan ini atas nama PT, di open di harga 95 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat dari kondisinya, emang di bagian eksterior ada beberapa baret-baret kasar di bagian bempernya, dan ini harus di repair lagi guys. Bagian ke sononya juga kusam. Jadi headlampnya agak sedikit kusam, fog lampnya agak kusam juga. Dengan velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Kondisi ban sih masih oke, masih sekitar 50% 60%. Cuman di bagian sisi-sisi bodinya nih udah agak kusam ya. Lanjut di bagian belakang, ya ini masih terkategori cukup lah kalau menurut gua ya. Untuk di belakang ada 2 sensor parkir, ban serep masih ada, stop lamp masih cukup nih kalau menurut gua. Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kiri dari belakang, masih cukup oke sih. Cuman kusam sih kalau menurut gua di bagian catnya ini, sayang ya. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Di bagian joknya masih cukup lah kalau menurut gua. Layout dashboard masih oke, bawaan pabrikan semua. Nah, kita kalau lihat di bagian setir sudah menipis ya tekstur kulitnya, jadi ini memang sudah cukup agak jauh nih perjalanannya. Dan kondisinya bagian interior sih masih terbilang C ya kalau menurut gue. Nah, oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Terios TX 2010 manual transmission, ada di depan kita nih. Dan ini atas nama PT ya guys. Di opennya di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di balai lelang Autobit nih guys. Oke, ada Jazz guys di depan kita. Kita cek di sini ada Honda Jazz GD3 nih, IDSI tahun 2004, automatic transmission dengan odometer di 174 ribuan. Pajak mati bulan Maret 2022. Nah, dengan eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di D. Dan ini di open di 54 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja di bagian eksteriornya, agak kurang ya menurut gue, dan mesinnya juga terkategori kurang. Velg sih sini kayaknya sudah gantian ya, bukan bawaan dari Honda lagi. Tapi kondisi bannya nih masih kurang lebih abstrak sih, masih sekitar 30-40% lah. Masih terbilang cukup presisi untuk di bagian bodinya. Headlamp juga sudah agak menguning nih guys. Kalau di bagian sisi sebelah kanannya masih terbilang cukup presisi, hanya di bagian cangkang spion ditambahkan dengan ornamen chrome seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke, sudah defogger ya untuk kaca belakang. Masih belum ada sensor parkirnya, dan ini masih terkategori C lah menurut gue di bagian eksterior ya. Sayang di bagian mesinnya nih agak kurang nih guys. Oke, kalau di bagian interior, untuk joknya masih trim bawaan pabrikan, head unit juga bawaan pabrikan. Lalu di bagian setir sudah ada pengelupasan kulitnya ya, sayang banget. Sudah ada switch di bagian setirnya. Lalu untuk di bagian dashboard masih cukup, plafon cukup, interior sih sebenarnya masih cukup. Nah, oke guys, di depan kita ini ada Honda Jazz nih guys, tapi IDSI ya. Ini adalah Honda Jazz GD3 1500cc IDSI tahun 2004. Di open di 54 juta rupiah. Yang tertarik langsung hubungi balai lelang Autobit nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi tentang balai lelang Autobit pada siang hari ini. Semoga informasinya menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa nih teman-teman cek di deskripsi video ini ada informasi lengkap tentang balai lelang Autobit. Jangan lupa juga nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video gue ini. Support terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you in my next video. Bye.